Oke, power law. Nanti kita jelaskan apa itu power law. Nah, cuman ketika tadi kita bahas bahwa ketika kita menangani aspek probability dari suatu resiko, kita harus mengestimasi likelihood-nya atau mengestimasi seberapa mungkin kejadiannya. Ya, seberapa probability-nya. Nah, ini adalah contoh sebuah gambar gempa ya, gempa di Amerika Serikat. Ada bulatan-bulatan ini menunjukkan bahwa ini adalah kejadian gempa antara tahun 1900 sampai 2016. Seperti ini ya gempanya. Kita bisa lihat bahwa ternyata di pantai barat di Samudra Pasifik, yang mana juga Samudra Pasifik tersebut bersentuhan dengan negara kita, Indonesia, itu sangat sering terjadi gempa. Tapi di tengah-tengah sini jarang. Di samudra yang sebelah kanan ini yang lautan yang sebelah kanan sini ini juga jarang ternyata ya terjadi gempanya. Oke, jadi sangat di tengah-tengah ini juga sporadis, tapi ke sini sangat unik ya, sangat sering sekali terjadi. Jadi kita sebenarnya bisa melihat kira-kira akan terjadi gempa nggak ya? Kita bisa lihat dari data historis. Oh, ternyata sering sekali terjadi gempa. Di Jawa sering gempa, di Kalimantan sering gempa tidak misalnya. Nah, kita bisa memprediksi sebenarnya apakah akan terjadi gempa atau tidak. Jadi kita bisa memprediksi likelihood tadi. Nah, contoh ini data di California dari tahun 87 sampai 96 adalah gempanya. Ini gempa dengan skala Richter, magnitudenya skala Richter 2,5 sampai 2,9, jumlahnya 9.471, 30 sampai 3,4, jumlahnya 2.784. Kalau yang di atas 7 skala Richter cuma sekali kejadiannya. Nah, kemudian kita bisa membuat satu kolom baru yang isinya itu adalah cumulative total above lower M. Jadi berapa jumlah yang gempa yang kejadiannya di atas 2,5 sama dengan 13.590. Di atas 3 skala Richter 4.119. Di atas 6 skala Richter ada 6. Begitu ya, 6 kali kejadiannya. Nah, ini adalah satu. Jadi kita satu caranya begini ya, cara kita mendeteksi, kita coba buat kumulatifnya dulu, kita ikuti dulu saja. Lalu kita bisa membuat diagramnya, ya, cumulative total of lower M. Jadi kalau di atas 2,5 ada 14.000, di atas 3 ada 4.000, di atas 4,5 ini ada ya mungkin sekitar 200 begitu. Nah, maka angkanya begitu ya, makin lama makin kecil. Ya karena ini kumulatif above ya, kumulatif di atas. Nah, tapi kita juga bisa membuat fractionnya. Ya, fractionnya. Jadi ini di total sama dengan 19.000. Begitu ya. Kemudian ini 13.000 dibagi sebentar, ini ya. 13.000 dibagi 19.000 hasilnya 0,6. 4.000 dibagi 19.000 hasilnya 0,2. 48 dibagi 19.000 hasilnya 0,02. Nah, kita bisa membuat cumulative fraction. Lalu kita bisa membuat diagramnya lagi sama seperti tadi ya. Tapi kalau ini sebelumnya nilainya adalah jumlah counting number, kalau ini adalah probability atau fractionnya ya, fraction of, bukan probability maaf. Fractionnya 0,7. Jadi kalau di atas 2,5 sama dengan 0, di atas sama dengan 0,69, di atas 3 sama dengan 0,9 ntar dulu ini ya. Oh ini maaf. Ini ya 0,2 begitu ya. Kalau di atas 3,5 sama dengan 0,06, nah dan seterusnya. Ya ini slide 49 dan slide 50 kita supaya Anda agak bingung, Anda lihat di pojok kanan sini ya angka-angkanya. Saya geser-gesernya seperti itu. Ini 49. Nah, kita lanjut ke slide 51. Kita bisa membuat cumulative fraction. Ya, jadi 0, ini nilainya adalah ini ditambah kolom sebelumnya. Jadi 0,6, 0,9 dari mana? Dari 0,2 ditambah 0,69. 0,97 dari mana? Dari 0,02 ditambah 0,97. 0,99 dari mana? Dari 0,2 ditambah 0,97. Jadi kumulatif.
Sehingga makin ke sini nilainya 1. Kita bisa buat juga di slide 52 untuk diagramnya menjadi seperti ini. Cumulative fraction. Ya. Cumulative fraction jadi seperti ini. Berbeda dengan yang di slide 50 tadi. Seperti ini ya. Nah, ini cumulative fraction seperti ini. Jadi di atas 3 itu adalah 0, kalau 3 artinya 0,8. Artinya apa ini? Artinya adalah 80% itu gempa terjadi di bawah 3 skala Richter, dan di atas 3 probability-nya adalah 1 kurang 0,8 berapa? 2. 1, sama dengan 0,2 probability kejadiannya. Kemudian kalau kita ambil angka misalnya 2,75. Nah, 2,75 skala Richter. Kita ingin tahu berapa probability di bawah itu ya. Probability di bawah 2,75 skala Richter itu sama dengan 0,9 probability-nya. Tapi kalau di atas 2,75 skala Richter, berarti ya di atasnya ya 0,1. Oke, jadi cumulative of cumulative fraction. Nah, ini jadi kita ikuti dulu ya, ini alurnya. Nah, kemudian kita bisa juga membuat log 10M. Ya, jadi dari cumulative total above lower M tadi, yang kita ingat lagi di slide sebelumnya, kita ini buat namanya nilai log 10M-nya. Jadi 10 log ini, gitu ya. 10 log 4119 sama dengan 3,63. 10 log 138 sama dengan 2,14. 10 log 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat sebuah angka namanya 10 log M. Atau log 10M ya saya. Biasanya penulisan kadang 10-nya di pojok kiri atas, kadang taruh di bawah sini. Log 10M. Begitu. Kemudian nah, kita bisa buat grafiknya angka ini, dan akhirnya yang kita hasilkan adalah linear ya. Linear persamaannya adalah Y sama dengan 6,58 min 0,98. Kita bisa dapat persamaan garis linearnya ya. Sederhana. Interceptnya tadi 6,58. Dari mana ini ilmu mungkin SMA dulu atau bahkan SMP sudah belajar ya tentang bagaimana membuat persamaan garis miring ya. Ini kita dapat persamaan garis miringnya, ini adalah Y sama dengan, sumbu Y sama dengan 6,58 min 0,98 M. Oke, nah kemudian kita bisa balikkan lagi, karena tadi kan 10 log M, dan sekarang kita balikkan jadi 10 pangkat rumus tadi ini, karena kita dapat rumusnya. Nah, jadi kita akhirnya bisa membuat prediksi. Kalau M-nya sama dengan, ini ya, jadi kalau 10 pangkat 6,5 min 0,98 M, M-nya dimasukkan ke sini, begitu ya, hasilnya akhirnya 13.489. Kemudian ini 4.365. Kemudian ini 1.412. Yang ini 457 ya, sedikit beda ya. Di sini 423, di sini 457. Di sini 138, ini 1. Tapi kita bisa membuat sebuah persamaan yang memprediksi gitu ya, magnitude-nya. Oke, M-nya ini adalah skala Richter ya, M-nya skala Richter. Berarti kita bisa masukkan angka, misalnya di sini, coba kita lihat. M di sini yang dimaksud dengan M, itu adalah M yang ini. Gitu. Jadi kalau kita masukkan angka 3 ke dalam rumus ini, ya, maka hasilnya itu adalah 4.365. Masukkan M-nya 5. M-nya 5, masukkan M ke sini 5, maka hasilnya adalah 47,86. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah rumus, bisa mendapatkan sebuah angka kemungkinan. Ya. Nah, kita ada namanya Gutenberg-Richter Law. Jadi N itu sama dengan, ini sebenarnya kita sedang mencari Gutenberg-Richter Law tadi ya. Jadi 10 pangkat A min BM. Nah, atau ini ya log, misalnya tadi log kurang dari 3N sama dengan A min BM. Dan N ini adalah number of events ya, with magnitude lebih besar dari M tadi ya. Dan A dan B itu adalah konstan. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu, misalnya di Indonesia atau tadi ini atau kasus California, kira-kira berapa kemungkinannya terjadi
akan terjadi berapa kali gempa dalam range ini berapa tahun ini ya, 9 tahun dengan skala Richter di atas misalnya 8 skala Richter, 8 di atas 8 skala Richter ya, tinggal masukkan saja angka 8 ke sini, kita dapat angkanya. Jadi Anda bisa melakukan hal yang sama untuk menghitung kemungkinan terjadinya gempa di Indonesia ya, asal punya datanya seperti ini. Punya data yang mentah awal seperti ini ya. Oke. Nah, oke, jadi ini menarik ya, sangat ajaib. Jadi kita bisa membuat prediksi berapa kemungkinan terjadinya gempa. Dan bisa nggak untuk yang lain ya, tinggal diganti datanya. Berarti misalnya untuk berapa kemungkinan terjadinya mesin rusak, berapa kemungkinan terjadinya contohnya mungkin yang mengikuti hukum alam ya, banjir misalnya, berapa kemungkinan terjadinya misalnya mati lampu, mati listrik, aliran pemutusan listrik dari PLN. Oke, jadi seperti itu.